Makanya disebut Perang Asia Timur Raya. Jadi Jepang punya proyeknya Asia Timur Raya, artinya Asia akan menjadi wilayah kekuasaannya untuk menghadapi sekutu Barat. Nah, tapi nggak lama setelah Amerika dikalahkan, setelah sekutu dikalahkan, setelah Romawi dikalahkan, maka beberapa tahun kemudian ya kembali meraih kemenangannya sekutu. Jepang dibom atom habis. Begitu. Fi adnal ardi, di wilayah terdekat. Terdekat dengan siapa wilayah Asia itu? Ya, wilayah Asia adalah terdekat dan masuk ke dalam peta timur Indonesia. Saat bangsa Amerika, bangsa Barat itu menang, golabihim sayaglibun, bergembiralah, bahagialah orang mukmin. Mukmin yang di mana? Pertanyaannya itu. Mukmin yang di mana? Ya, tentu mukmin muslim yang ada di Indonesia. Ini setelah dikalahkan oleh Jepang, Jepang kembali dikalahkan oleh sekutu. Berarti di sini Amerika yang menang. Ya, Amerika yang menang. Di sini ada tanda panah. Amerika yang menang, blok Barat yang menang, yang senang adalah Muslim Indonesia, mukmin Indonesia. Jadi kalau berbicara Indonesia, maka Indonesia tidak bisa dipisahkan dari Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali berjumpa dalam kajian berpikir, yaitu dalam channel kajian berpikir yang insya Allah kita akan kembali membahas materi-materi yang berdasarkan, yang dilandasi oleh ayat-ayat Allah dan atau oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan materi ini merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya yang sudah dibahas dan sudah ditampilkan, yakni mengenai tentang perseteruan
Iran dengan Israel yang merupakan wujud daripada perang proksi yang tentu di dalamnya merupakan perang kepentingan. Kepentingan tentang apa? Ya, kepentingan dalam segala hal, baik secara politik maupun ekonomi. Yaitu yang menjadi kepentingannya tentunya. Sementara itu, perang yang demikian ini yang paling dirugikan adalah umat manusia. Secara umumnya seperti itu. Sementara umat manusia menghendaki adanya rasa aman dan keadilan. Apapun agamanya, apapun rasnya, apapun bangsanya, apapun kaumnya, pasti itu menjadi dambaan setiap manusia tentang keamanan dan keadilan. Ini yang tidak dimiliki dan pasti tidak akan berlandaskan itu, saudara. Ya, pasti berlandaskan kepentingan. Ya. Oleh karenanya di sini sebagai tindak lanjut dari materi yang sebelumnya, ayatnya masih ini saya tampilkan surat Ar-Rum, karena memang temanya adalah tema sebuah negara atau kerajaan yang memiliki kekuatan. Itulah yang menguasai kehidupan manusia saat ini. Dan itu merupakan sunnah. Dan kita merasakan, melihat, menyaksikan kenyataan memang demikian. Lalu keadilan dan keamanan itu bisakah diciptakan oleh sebuah kekuasaan? Bisa. Dan pasti bisa karena memang janji Allah dan juga sunatullah. Nah, persoalannya bagaimana kita memahami dan bagaimana kita mensikapi ajaran Allah itu, ajaran ilahi itu, ajaran Islam itu, agar ajaran Allah dan ajaran Islamnya mampu bisa mewujudkan kekuasaan. Sehingga kekuasaan yang dilandasi ajaran Allah, ajaran ilahi, mampu mewujudkan apa yang disebut tadi keamanan dan keadilan di muka bumi. Selama kekuasaan dipegang dan dikendalikan oleh kekuatan yang tidak berlandaskan ajaran ilahi, ajaran Allah, tentu nggak akan bisa mewujudkannya. Ya, seperti itu saudara. Kemerdekaan yang hakiki hanyalah kemerdekaan yang bisa dibebaskan oleh ajaran Allah. Itu aja. Itu prinsip dan nggak bisa ditawar apalagi dibantah. Bahwa ajaran Allah itu mampu. Ya, mampu memenuhi hajat manusia di bumi, yaitu aman dan adil. Baik, materinya ayatnya masih ini. Ghulabatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ini memang perseteruan dua kekuatan besar di muka bumi dari sejak zaman lampau sampai detik ini. Jadi ayat ini senantiasa update dan akan update terus. Kapan update-nya? Ketika faktanya terwujud. Ketika faktanya terwujud. Al-Quran ini informasi yang ciri khasnya adalah unik. Ya, ayatnya itu juga, tapi tampilannya, ya, tampilannya
akan nampak, ya, secara prinsipnya sama tapi tampilan bisa beda. Ya karena memang zamannya beda, pelakunya beda, eranya beda, teknologinya beda, tapi prinsipnya sama. Dan kita dituntun oleh Allah untuk memahami. Oleh karenanya, memahami Quran itu secara tadabbur. Ya, nggak cukup secara tafsir doang, tapi tadabbur. Ya. Jadi kita diminta, diarahkan oleh Allah untuk mentadaburi Quran. Karena Allah mensaranainya, Qurannya ada, faktanya ada, sarananya ada. Begitu saudara. Nah, kembali saudara, mari kita lihat kembali sejarah bahwa bangsa Romawi dengan bangsa Persia itu dua bangsa besar yang memiliki kekuasaan dominasi di muka bumi, ya, adalah Romawi vs Persia. Dalam perkelahian itu bermula dimenangkan oleh Persia, lalu tidak lama dimenangkan kembali oleh Romawi. Itu. Gulabati Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi oleh siapa? Oleh bangsa Persia. Fi adnal ardi wahum min ba'di wala bihim sayaglibun. Setelah dikalahkan beberapa tahun kemudian, bangsa Romawi menang kembali. Begitu saudara. Lalu dengan kemenangan bangsa Romawi, bergembiralah, berbahagialah orang-orang mukmin. Artinya di sini Islam pada akhirnya menjadi pemenang tunggal. Artinya Islam menjadi pemenang tunggal, tidak ada lagi Romawi, tidak ada lagi Persia. Fakta sejarahnya seperti itu, saudara. Dan itu nggak bisa dibantah menjadi pemahaman dan pengetahuan umum. Seluruh manusia mengakuinya hari ini. Lewat perjalanan sejarah itu. Ya. Jadi membaca sejarah melalui Quran, insya Allah kedekatannya amat dekat. Ya. Karena kebenaran atau benar 100% haknya itu adalah hak Allah. Artinya mendekatinya itu adalah amat dekat. Oleh karenanya tingkat presisinya itu ya dekat. Jika membaca Quran, membaca sejarah dengan dalilnya Quran. Ya sudah perhatikan nantinya ya. Jadi kalau saya bicara tentang sejarah dengan kacamata Al-Quran, silahkan Anda googling sejarah-sejarah itu. Silahkan Anda jadikan pengetahuan sumber-sumber sejarah itu. Siapapun profesornya, siapapun sarjananya, siapapun ulamanya, silahkan. Cocokkan dengan apa yang saya sampaikan gitu. Ikuti. Jadi Islam ketika berkuasa, maka ini tidak ada lagi Romawi, Persia tidak ada lagi. Persia ditaklukkan oleh kekuatan Islam. Apakah Islam menaklukkan Persia punya kepentingan? Dalam hal ini kepentingan Arab? Enggak. Ya karena Islam waktu itu ditampilkan oleh bangsa Arab. Ya, melalui Rasulullah Nabi Muhammad. Kemudian tampillah ya Khulafaur Rasyidin dan
khalifah berikutnya, Abbasiyah dan Muawiyah. Ya. Baik di barat maupun di timur, ya Islam. Jadi hapus lagi tuh, nggak ada blok barat, blok timur, nggak ada. Ya, yang ada di barat ya Muawiyah, di timur Abbasiyah, Islam. Ya. Jadi gitu saudara. Nah kemudian ya setelah itu tenggelam lagi Islamnya, muncul Inggris. Ya, karena memang Inggris itu ya menjadi kekuatan pesaing daripada ajaran Allah, yaitu Islam. Jadi Inggris merupakan kekuatan baru menggantikan Islam. Dan itu sejarah, betul. Inggris mendapat manfaat, jadi bicara Inggris berarti bicara barat. Mendapat manfaat banyak dari Islam, tetapi dia tidak mengambil Islam sebagai kekuatannya. Tetap kekuatannya itu ada pada Kristen dan Yahudi. Sedikit Yahudi, Kristen dan Yahudi. Maka sejak itu ya seluruh dunia dikuasai oleh Inggris. Jadi Inggris mengambil wilayah-wilayah kesultanan Islam, terutama di wilayah timur. Itulah yang disebut zaman penjajahan Eropa terhadap umat Islam. Nah, puncaknya ya perang pertama dan perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Berakhir perang dunia kedua 1947. Nah, sejak 1947 muncul kekuatan baru, ya, muncul dua kekuatan baru, yang kekuatan itu dipimpin oleh sekutu. Pimpinannya ya AS. Nah, Inggris temannya AS. AS memimpin memimpin Eropa. Inggris, Prancis, Belanda, dan semua negara-negara di Eropa, termasuk Belanda, adalah negara penjajah. Nah, Inggris, Amerika, Eropa, makanya kan menolak Islam. Dia lebih memilih dengan dasarnya adalah Renaissance, adalah peradaban Yunani dan Romawi. Yang tidak suka kepada Islam karena memang Islam dianggapnya adalah musuh besarnya melalui kontak perang dengan khalifahan, yaitu yang paling menonjol dan yang paling lama adalah perang salib. Makanya nggak mau dia terhadap Islam. Ngambilnya Renaissance itu adalah melalui budaya Yunani dan Romawi. Baik, simpelnya begitu. Nah, tentunya punya pesaing yang juga sama kuatnya. Ya. Sama kuatnya, yaitu Jepang. Ini negaranya kecil, tetapi memiliki superioritas. Mempunyai kekuatan militer dan daya tempur yang dahsyat. Padahal negaranya kecil. Dan ini Asia, masuk berarti dalam belahan dunia timur. Sedangkan sekutu Eropa, di dalamnya ada Inggris, Prancis dan sebagainya, itu adalah kekuatan barat. Jadi di perang dunia kedua itu munculnya dua kekuatan besar.
memiliki daya tempur yang besar, yaitu Sekutu dan Jepang. Gitu saudara. Kecil memang, tetapi dahsyat kekuatan militernya. Ya, mempunyai tujuan besar, ingin menguasai dunia juga. Ya, makanya sampai mempunyai statement adalah Jepang, ya, merupakan kekuatan besar Asia. Ya, matahari Asia. Sedangkan ini matahari Barat begitu mengakuinya. Nah, dalam pertempuran antara Sekutu dan Jepang, ya, ini berarti pihak timur, ya timur ya. Ini barat. Nah, Jepang itu secara keyakinan, budaya dan keyakinannya itu penyembah api. Kan begitu saudara? Penyembah api. Ya, penyembah berhala. Persia juga dulu penyembah berhala, yaitu penyembah api. Pak Ustadz, kan Jepang bukan api, matahari. Iya, panas juga sama sumbernya api malah ini. Penyembah matahari. Ya intinya baik Persia maupun Jepang itu penyembah berhala. Yaitu zat panas yang disembah, api dan matahari. Nah, berlakulah ayat ini kembali. Gulabatir Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi. Ya, bangsa Romawinya pindah pelakonnya. Bangsa Barat juga kan, ini bangsa Barat, ini bangsa Barat. Perang Barat dan Timur kembali. Nah, oleh siapa Sekutu dikalahkan? Oleh bangsa Jepang. Di mana bangsa Jepang itu setelah menang, ya, dikalahkan kembali. Mana kekalahan Sekutu oleh Jepang? Pearl Harbor. Misalnya gini. Harbor kalau nggak salah. Ya, pertempuran itu pangkalan militer di Hawaii, Amerika Serikat, itu dibombardir habis oleh Jepang. Dan Jepang sudah mencaplok wilayah Asia, ya, terutama Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Yang pada waktu itu Indonesia adalah wilayah kekuasaan Sekutu. Siapa sekutunya? Belanda. Jadi seluruh wilayah kekuasaan yang telah dikuasai oleh bangsa Sekutu, oleh bangsa Eropa yang dipimpin Amerika itu, ya, dikuasai oleh Jepang, termasuk Indonesia. Pada waktu itu Indonesia adalah Hindia Timur namanya, bukan Indonesia, tapi Hindia Timur. Malaysia, Singapura, Filipina, semua wilayah Asia itu, ASEAN itu dikuasai oleh Jepang, ditaklukkan maksudnya. Makanya disebut Perang Asia Timur Raya. Jadi Jepang punya proyeknya Asia Timur Raya, artinya Asia akan menjadi wilayah kekuasaannya untuk menghadapi Sekutu Barat. Nah, tapi nggak lama setelah Amerika dikalahkan, setelah Sekutu dikalahkan, setelah Romawi dikalahkan, maka beberapa tahun kemudian, ya, kembali meraih kemenangannya Sekutu.
Jepang dibom atom habis. Begitu. Fi adnal ardi, di wilayah terdekat. Terdekat dengan siapa wilayah Asia itu? Ya, wilayah Asia adalah terdekat dan masuk ke dalam peta timur Indonesia. Saat bangsa Amerika, bangsa Barat itu menang, golabihim sayaglibun, bergembiralah, bahagialah orang mukmin. Mukmin yang di mana? Pertanyaannya itu. Mukmin yang di mana? Ya, tentu mukmin muslim yang ada di Indonesia. Ini setelah dikalahkan oleh Jepang, Jepang kembali dikalahkan oleh sekutu. Berarti di sini Amerika yang menang. Ya, Amerika yang menang. Di sini ada tanda panah. Amerika yang menang, blok barat yang menang, yang senang adalah Muslim Indonesia, mukmin Indonesia. Jadi kalau berbicara Indonesia, maka Indonesia tidak bisa dipisahkan dari Islam. Sehingga sebutannya bicara Islam, bicara Indonesia, bicara Islam. Bicara Islam, bicara Indonesia. Jadi seperti mata uang. Nggak bisa bicara Indonesia, nggak bicara Islam, itu nggak bisa. Islam dengan Indonesia udah nyatu. Baik secara keagamaan, secara akidah, maupun secara budaya. Bicara Islam, bicara Indonesia. Bicara Indonesia, bicara Islam. Maka kesimpulannya adalah Indonesia merupakan Islam. Umat Islam, bangsa Indonesia. Jadi lengkapnya begitu. Umat Islam, bangsa Indonesia. Maka dunia ya semestinya dipimpin oleh Indonesia, semestinya. Tapi mengapa belum? Nah, itu kan pertanyaan sangat besar. Ya, kalau dari sunnahnya kan begitu, sunatullahnya begitu Romawi Persia itu Islam tampil, maka Romawi Persia itu musnah. Tapi di sini belum. Indonesia ya tampil ya dengan republiknya. Jadi Republik Indonesia ini notabene-nya muslim. Nggak bisa dibantah. Semestinya ini memimpin, tapi belum. Jadi bergembiranya orang mukmin itu bahwa bangsa Indonesia itu proklamasi bisa merdeka, bisa mendirikan, mewujudkan sebuah negara. Itu bahagianya, itu bergembiranya. Bagaimana mungkin bisa wujud sebuah negara kalau masih dalam penjajahan? Gak mungkin. Karena penjajah itu gak akan memberikan izin, apalagi memberikan hadiah sebuah kemerdekaan. Gak mungkin. Karena begitu merdeka, pasti punya kuasa. Jadi orang yang punya kuasa itu pasti tandanya orang itu merdeka. Dan syarat berdirinya sebuah kekuasaan itu merdeka.
Dan syarat itu diberikan oleh Allah. Maka kemerdekaan itu bukan pemberian dari penjajah, namun dari usaha dan doa. Usaha maksimal, Allah tolong dengan doa. Ternyata perseteruan antara timur dan barat itu juga terjadi di Indonesia. Jepang dan sekutu berseteru. Tapi begitu pertempurannya bukan di Indonesia. Sekutu dengan Jepangnya. Ternyata Jepang itu dihancurkannya di pusatnya, di Jepang sana, bukan di Indonesia. Itulah rahmat namanya. Secara politik, secara hukum, secara kemampuan, ya jauh lebih kuat Jepang, jauh lebih kuat sekutu dengan bangsa Indonesia. Secara militer lemah, lebih kuat, lemah maksudnya di sini sarananya nggak punya banyak, pasukannya juga nggak punya banyak, hanya rakyat yang memiliki keberanian. Siapa kalau begitu yang mengusir tentara atau bala tentara Jepang? Belanda lebih dahulu ya, Belanda. Nah ternyata Belanda itu tanpa syarat menyerah kepada Jepang. Itu bentuk apa? Sekutu dikalahkan oleh Jepang. Bentuk Barat ditaklukkan oleh Timur. Hengkang Belanda tanpa syarat. Lalu nggak lama lagi Sekutu menang, Barat menang, dibomlah Jepang. Maka Sekutu kembali lagi di situ, diserahkan kembali kepada Belanda. Nah, sebelum Belanda kembali, nah itu dia titik tepatnya. Sebelum Belanda kembali, yang dengan nikahnya itu proklamasi lebih dahulu. Itulah rahmat namanya. Jadi yang mengalahkan Jepang bukan Indonesia, bukan rakyat Indonesia, bukan bangsa Indonesia. Yang mengalahkan Sekutu pun juga bukan rakyat Indonesia. Jadi Belanda ataupun Jepang bukan bangsa Indonesia yang mengalahkan secara militer. Tapi peperangan keduanya ini yang kemudian terjadi kekosongan. Itulah rahmat namanya. Negara kurnia Allah jadinya. Negara yang berdiri, yang bangun merupakan pemberian Allah. Nah setelah negara itu diberikan oleh Allah melalui proklamasi, maka atas berkat rahmat Allah itulah Republik berdiri. Itu bentuk kebahagiaan, bergembiranya orang-orang Muslim, orang-orang mukmin di Indonesia. Ya, silakan saudara buka sejarahnya. Bahwa Jepang dan Belanda itu bukan dikalahkan secara langsung oleh bangsa Indonesia, tapi melalui tangan-tangan Allah, melalui kuasa Allah, sehingga Indonesia merdeka. Nah setelah merdeka, barulah berdiri Republik Indonesia. Begitu saudara makna daripada fi adnal ardi, bangsa Romawi ya dikalahkan di negeri yang terdekat. Bangsa Romawi. Bangsa Romawi dan Persia itu berseteru di Asia. Ya. Ini ayatnya. Itu fakta sejarahnya. Saudara bisa lihat di dalam sejarah itu. Oke, pertanyaannya apakah di sini yang akan memiliki kuasa penuh? Ternyata sampai hari ini kan belum. Nah ternyata saudara memang
bangsa Indonesia ini belum cukup umur, masih berlanjut kepada peperangan dingin. Nah, di sini bukan Jepang lagi yang tampil, tapi negara Soviet, United States of Soviet, United States of America. Inilah yang disebut dengan perang dingin. Perang dingin. Belum cukup kuat, belum cukup mampu bangsa Indonesia untuk menjadi kuasa tunggal. Masih ada kekuatan ini pada periode berikutnya, periode pertama, periode kedua, di periode ketiga. Nah, sekarang inilah yang sedang terjadi, saudara. Kelanjutannya, ini dengan ini siapa yang menang? Ternyata nanti yang menang ini, saudara. Tuh, di tahun 1980 sampai 1991 itu berkuasa ini, lalu ini dikalahkan USS, sehingga ini menjadi kecil, jadi Rusia. Blok timur komunisme, blok barat liberalisme. Timur nih, negara-negara komunis adalah negara blok timur. Negara-negara liberalis adalah negara-negara blok barat. Mau ada di timur, mau ada di barat, kalau konsepnya konsep liberal, yaitu namanya blok barat. Walaupun posisinya ada di timur. Dimanapun negaranya, kalau dia konsepnya adalah komunis, meskipun ada di barat, dia adalah blok timur namanya. Seperti Jerman kan Eropa, dibagi dua, karena yang satunya liberal, yang satunya lagi komunis. Maka ada Jerman Barat, ada Jerman Timur. Seperti juga Korea. Ada Korea Utara, ada Korea Selatan, blok Barat, blok Timur. Itulah perang dingin yang terjadi. Berakhirlah perang dingin ketika hancurnya Uni Soviet dengan Glasnost dan Perestroika. Nah, kemudian setelah Rusia dikalahkan, setelah Uni Soviet dihancurkan, maka yang eksis sebagai penguasa tunggalnya USA. USA. PS siapa? Kok belum juga? Bangkit-bangkit belum juga ini. Mestinya kan ini yang notabene Muslim, Islam, tapi belum juga. Ketika ada peluang di masa reformasi, mestinya di reformasi itu tampil Muslim. Ini malah terpuruk lebih jauh lagi dengan reformasi. Padahal pada waktu itu kemenangan umat Islam di sini. Di reformasi bermunculanlah partai-partai Islam. Bahkan sempat mau diangkat kembali, ya, Jakarta Charter, Piagam Jakarta, mau diangkat kembali. Tapi isu itu nggak jadi. Akhirnya terjadilah reformasi. Yang ada malah wilayah kekuasaan Republik hilang satu provinsi, muncullah kemudian istilah ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang notabene Muslim. Tapi ini makin parah.
kerusakannya di sini. NKRI-nya. Tapi itu menandakan sebuah proses yang nantinya akan kembali dengan kegagahan yang luar biasa. Baik. Nah, sekarang akan muncul karena Rusia ini komunisme sudah kecil, akan digantikan posisinya oleh China. Dan itu sudah kelihatan. Sudah kelihatan nyata bahwa China ya akan menjadi kekuatan timur. Bukan akan ya sekarang mah. Kalau akan tuh dulu kita ngomong. Sekarang sudah berfakta bahwa China ini mampu mengalahkan Amerika. Baik secara teknologi militernya, kekuatan militernya, kekuatan ekonominya. Nah, kalau dulu umat Islam adalah masih pro ke sini, sekarang umat Islam didekati oleh Rusia dan China agar masuk ke dalam bloknya. Rusia mendekati Islam, China mendekati Islam. Faktanya adalah peperangan Israel dengan Iran. Dan Iran mendekat ke China, saling membutuhkan, saling mempunyai kepentingan yang sama untuk menghadapi Amerika. Jadi dunia barat ini akan terjadi kembali penguasaan timur China, penguasaan barat adalah Amerika. Dan hari ini Amerika dalam bentangan ayat ini ya akan dikalahkan oleh bangsa Cina. Berulang toh, itulah ayat. Hari inilah kondisinya. Apakah Cina akan dikalahkan kembali oleh Amerika nantinya? Wallahu a'lam. Kita tidak bisa memprediksinya. Tapi yang pasti di periode ini adalah yang akan tampil Islam. Itu saudara. Bangsa mana yang akan menampilkan Islam untuk meniadakan nantinya Cina dengan USA sebagai penguasa barat dan timur. Karena sunnahnya Romawi dan Persia itu tunduk di bawah penguasa tunggal Muslim, yaitu Islam. Nah, potensinya memang ada di Indonesia. Potensinya. Karena Muslim Indonesia ini ya tidak memiliki kepentingan terhadap kekuasaan untuk mencaplok. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Makanya ayat ini yang akan berlaku. Nah, untuk itu nanti kita akan masuk ke dalam ayat-ayatnya, saudara. Masuk ke dalam ayat-ayatnya. Begitu, saudara. Kita jawab. Apakah Islam yang ada di Indonesia? Maka jawabnya saya bisa memastikan berdasarkan ayat ini, iya. Apa indikasinya? Bangsa Indonesia belum genep 100 tahun. Kurang berapa tahun lagi? Kurang 20 tahun lagi. Baru genap 100 tahun. Nah, karena peradaban yang dibangun oleh bangsa-bangsa yang sudah cukup umur. Ini bangsa-bangsa sudah cukup umur semua. Cina, Amerika, Jepang, Arab. Itu memiliki track recordnya itu pemimpin peradaban ratusan tahun, berabad-abad. Nah, Indonesia adalah bangsa baru. Yang lahir 1945.
Sampai hari ini usianya belum genap 100 abad, belum. Jadi masih butuh waktu 20 tahun. 20 tahun ke depan, 2045 Islam memimpin di bawah kekuasaan bangsa Indonesia. Itu dulu ya, nanti saya lanjutkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain walhamdulillahirabbil alamin.